Saya Dahlia dengan NIM 64230564. Di sini saya akan menjelaskan return realisasi ekspektasi return dan portofolionya. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan PT yang saya ambil dan teman-teman saya ambil itu ada di PT Bumi, yaitu bergerak di sektor pertambangan, lalu di PT Adira Finance yaitu bergerak di sektor finansial atau jasa, bisa disebut dengan peminjaman uang. Lalu di PT Bank Sentral Asia itu bergerak di jasa finansial. Sebelumnya kami mencari data di dari 2024, di Desember 2024, lalu hingga 1 Januari, lalu sampai 1 Desember. Untuk mencari return yaitu harga akhir dikurang dengan harga awal lalu dibagi harga awal. Di sini saya akan menjelaskan uh, satu PT yaitu di bumi, yaitu harga harga akhirnya harga akhir itu 118, lalu dikurang dengan harga awal yaitu ya juga 118, lalu dibagi dengan harga awal 118, lalu uh, dijumlahkan menjadi hasilnya menjadi 0,00%. Begitu juga cara penghitungan di bulan-bulan berikutnya, uh, dengan rumus harga akhir dikurang dengan harga awal lalu dibagi dengan harga awal. Lanjut, cara cari ekspektasi return yaitu kita uh, rumusnya ada di return tiap periode dijumlah dengan periode. Di sini ada uh, 12 12 periode. Jumlahnya ada 12, yaitu setiap periodenya dijumlahkan lalu dibagi dengan 12. Itu hasilnya di dari 0,00% sehingga 50,00% dibagi dengan 12, hasilnya menjadi 12,51%. Lalu ADMF uh, minus 0,51%, tarik sampai minus 1,43%, lalu dibagi 12, hasilnya menjadi minus 10,5%. Lalu BBCA ada dari minus 2,33%, tarik sampai minus 2,42%, lalu dibagi 12, hasilnya jadi minus 1,32%. Dari tiga saham tersebut, terlihat saham Bumi yaitu lebih menonjol atau sedang naik, yaitu sebesar 12,51%. Lalu cara penghitungan portofolionya yaitu kita harus menentukan bobot dulu. Di sini saya menggunakan 45% bobot Bumi, 35% bobot ADMF, dan 20% bobot BBCA. Bobot tersebut saya ambil dari asumsi yang dilihat dari expected return-nya, dikarenakan si Bumi lebih menonjol, lalu kita uh, tulis di sini 45%. Cara penghitungan bobotnya portofolio itu dari 45%, 45% dikali dikali dengan 0,00%, lalu ditambah dengan 35 persen dikali dengan minus 0,51%, lalu ditambah 20% dikali dengan minus 2,33%, lalu hasilnya yaitu dari penjumlahan tersebut menjadi minus 0,64%. Begitu juga cara menghitung per bulan portofolio per bulan saham tersebut. Dari bobot portofolio dikali dengan
hasil return realisasinya, lalu ditambah dengan portofolio saham 2, lalu dikali dengan return realisasi ADMF, lalu untuk penjumlahan tersebut berikutnya yaitu uh, bobot portofolio BBCA dikali dengan return realisasi BBCA. Itu secara umum return portofolio, lalu kesimpulan secara umum dari return portofolio per bobot yaitu berdasarkan hasil penghitungan, saham Bumi memiliki expected return sebesar 12,51% dari beberapa kombinasi portofolio yang diuji. Kombinasi 3 dengan bobot sebesar 71%, ADMF 20%, BBCA 10%. Menghasilkan return portofolio tertinggi yaitu 8,41%. Oleh karena itu, kombinasi tersebut dapat pertimbangkan sebagai portofolio yang paling optimal berdasarkan tingkat return yang diperoleh. Perkenalkan, nama saya Agus Aprianto dengan NIM 6430189. Di sini saya ingin menjelaskan sheet sesudahnya dari realisasi ekspektasi portofolio yaitu metode Markowitz. Yang sebelum yang dijelaskan oleh Dahlia ini realisasi dan ekspektasi portofolio. Ini saya akan jelaskan tentang metode Markowitz. Jadi sebelum itu kita menghitung return portofolio per bobot. Jadi untuk portofolio per bobot ini ada 3 kombinasi. Untuk menghitung Markowitz ada 3 kombinasi. Dan untuk bobot sendiri kita asumsi dari return realisasi yang sebelumnya lalu diimplementasikan ke bobot portofolio per 3 saham. Ini untuk bobot Bumi, untuk kombinasi pertama 5%, untuk kombinasi kedua 60%, untuk kombinasi ketiga yaitu 70%. Untuk ADMF yaitu kombinasi pertama 25%, untuk kombinasi keduanya 20% dan kombinasi ketiganya 20%. Untuk BCA 25%, untuk kombinasi pertama, untuk kombinasi keduanya 20%, kombinasinya 10%. Untuk return ekspektasinya sebelum sudah dibuat sama Daria, dijelaskan, yaitu untuk Bumi 12,51% dan ADMF itu minus 1,5% dan BCA minus 1,32%. Untuk return portofolio yang ini dengan hitungan rumus return portofolio 3 saham, ya ini sama dengan bobot saham Bumi dikali dengan return saham Bumi ditambah bobot saham ADMF dikali return saham ADMF lalu ditambah bobot saham BBCA dikali dengan return saham BBCA. Lalu untuk kombinasi pertamanya ini 5,6606% dan untuk kombinasi kedua 7,0299% dan kombinasi ketiga ini 8,4123%. Ini adalah menghitung kombinasi pertama ini untuk menghitung resiko portofolio 3 set. Di sini ada 12 periode yaitu ada 12 bulan. Lalu ada return realisasi yang sudah dibuat sebelumnya dan bobot investasi aset yang kombinasi pertama yaitu 50%, Bumi 25% DMF dan BBCA-nya 25%. Lalu selanjutnya menghitung standar deviasi aset. Ini untuk rumusnya sebenarnya STDFI. Kita akan blok saham Bumi selama 12 periode ini. Lalu hasilnya adalah 26,88% dan untuk ADMF sendiri yaitu 3,83%, untuk BBCA ini 6,26%. Lalu untuk korelasi ini dengan rumus korel itu return B dengan return A. Ini korelasi ini menghitung perbandingan dari ketiga sahamnya. Untuk Bumi dan ADMF itu 3,19%, untuk Bumi dan BBCA minus 1,12%, untuk ADMF dan BBCA yaitu 47,24%. Lalu hitung setiap komponen. Untuk hitung setiap komponen ini untuk rumusnya bobot B pangkat 2 dikali standar deviasi saham B pangkat 2, atau bisa dibilang bobot saham Bumi pangkat 2 dikali standar deviasi saham Bumi pangkat 2. Ini 0,0181%, ADMF 0,0001, BBCA 0,0003. Lalu selanjutnya ada komponen covariance. Untuk komponen covariance ini rumusnya yaitu 2 dikali bobot saham B dikali bobot saham A dikali standar deviasi saham B dikali standar deviasi saham A dikali korelasi B dan A. Contohnya itu Bumi dan ADMF itu 0,0008, lalu ada Bumi dan BBCA minus 0,0005, untuk ADMF dan BBCA itu 0,0014. Lalu hitungan covariance-nya yang ini dengan rumus sama dengan jumlah hitungan setiap komponen setiap semua saham ditambah, lalu komponen covariance juga ditambah. Jadi hasilnya adalah 0,019. Lalu untuk hitungan standar deviasinya dengan rumus sama dengan SQRT untuk menghitung standar deviasinya, ini 0,136 atau 13,63%. Jadi untuk jumlah risiko portofolio 3 aset di kombinasi pertama yaitu 13,63%.
Lalu selanjutnya adalah kombinasi yang kedua. Untuk kombinasi yang kedua, ini kita menghitung bobotnya 60% untuk bumi, 20%-nya untuk ADMF dan BBCA 20%. Untuk standar deviasinya yaitu 26,88%, ADMF-nya 3,83%, dan BBCA yaitu 6,26%. Untuk selanjutnya korelasi untuk lalu untuk bumi dan ADMF 3,19%, bumi dan BBCA minus 1,12%, ADMF dan BBCA 47,24%. Lalu hitung setiap komponennya. Itu untuk bumi 0,0260, untuk ADMF 0,0001 dan BBCA 0,0002. Selanjutnya yaitu komponen covariance. Bumi dan ADMF ini 0,0008, untuk bumi dan BBCA minus 0,0005, untuk ADMF dan BBCA yaitu 0,0009, untuk hitungan covariance-nya itu 0,026. Untuk hitungan standar deviasinya itu 0,162. Jadi untuk kombinasi yang kedua, ya ini 16,23%. Lanjut kombinasi yang ketiga. Untuk periodenya sama, 12 bulan, return transaksinya juga sama. Untuk bobot investasinya, ya ini untuk bumi 70%, ADMF 20%, dan BBCA 10%. Standar deviasi asetnya dengan itu untuk bumi 26,8%, ADMF 3,83%, dan BBCA 6,26%. Untuk korelasinya dengan, jadi untuk bumi dan ADMF 3,19%, bumi dan BBCA minus 1,12%, ADMF dan BBCA 47,24%. Untuk hitung setiap komponennya, untuk bumi 0,0354, untuk ADMF 0,0001, dan BBCA 0,0004. Lalu untuk komponen covariance-nya, untuk saham bumi dan ADMF ini 0,0009, untuk bumi dan BBCA yaitu minus 0,0003. Lalu ADMF dan BBCA ini 0,0005. Untuk hitungan covariance-nya, hasilnya 0,036. Lanjut hitungan standar deviasi, ya ini 0,189. Jadi untuk kombinasi ketiga, ya ini 18,87%. Selanjutnya adalah trade off antara risiko dan return. Untuk trade off antara risiko dan return yang ini, untuk sahamnya kita ada saham bumi, ADMF, dan BBCA. Untuk trade off antara risiko dan return, ya ini. Untuk kombinasi pertama yaitu bobot investasinya bumi 50%, ADMF 25%, dan BBCA 25%. Lalu untuk return sendiri yang sudah dihitung, ya ini 5,66%, dan risikonya adalah 13,63%. Lalu kombinasi kedua yaitu 60%, bobotnya ADMF 20%, BBCA 20%. Returnnya adalah 7,013%, dan risikonya 16,23%. Untuk kombinasi ketiga yaitu 70%, dan ADMF 20%, BBCA 10%, dan returnnya 8,41%, dan risikonya 18,87%. Lanjut adalah total risiko portofolio. Total risiko portofolio adalah total risiko portofolio yaitu seluruh risiko kombinasi 1, 2, 3 ditambah jadi totalnya 48,73%. Lanjut trade off return dan risiko. Ini adalah kurvanya, yaitu di sini kita mengambil yang paling optimal yaitu di kombinasi ketiga. Karena di kombinasi ketiga yaitu untuk return sendiri hasilnya tinggi yaitu 8,41%, dan untuk resikonya juga rendah, jadi 18,87%. Jadi berdasarkan grafik trade off return dan risiko terlihat bahwa peningkatan return portofolio diikuti oleh peningkatan risiko kombinasi ketiga yaitu saham bumi 70%, ADMF-nya 20%, untuk BBCA 10%. Itu menghasilkan return tertinggi sebesar 8,41% dengan risiko sebesar 18,87%. Selanjutnya, saya Iksan Widya Prasetya dengan NIM 6423014. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi kinerja portofolio. Tapi sebelum masuk ke evaluasi kinerja portofolio, kita harus tahu yang namanya nilai pasar dan risk free rate-nya. Untuk nilai pasar itu, di sini kita sudah ada data IHSG bulan Januari sampai Desember, berikut dengan return pasarnya. Selanjutnya untuk rumus nilai pasar, rata-rata return itu rumusnya average bulan Januari sampai Desember, return pasar, jadi hasilnya itu 1,81%. Selanjutnya untuk standar deviasi, rumusnya itu STDF, S bulan Januari sampai Desember, return pasar. Jadi hasilnya itu 5,18%. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan risk free rate. Untuk perhitungan risk free rate itu kita ngambil Bank Indonesia Bank Indonesia rate bulan Januari sampai Desember tahun 2025. Untuk BI rate-nya sudah ditentukan di sini dari bulan Januari sampai Desember, berikut dengan RF-nya. Untuk standar deviasi untuk rumusnya itu STDF bulan Januari sampai Desember, BI rate, jadi hasilnya itu 0,4%. Untuk rata-rata RF itu rumusnya itu average bulan Januari sampai Desember, BI rate, hasilnya itu 5,27%. Untuk risk free rate, perhitungannya itu 4,75 dibagi 12, jadi hasilnya itu 39,6%. Jadi kita baru masuk ke evaluasi kinerja portofolio. Untuk evaluasi kinerja portofolio itu pertama kita di sini sudah ada return realisasi di sini. Nah, return realisasi untuk bumi, ADMF, BBCA, dan pasar sudah ada hasilnya sebelumnya. Untuk return portofolio sudah kita tentukan kombinasi 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita masuk ke rumus return portofolio. Hasilnya itu kombinasi 1 0,68, kombinasi kedua 0,54, dan kombinasi ketiga 1,1. Untuk rumus standar deviasi untuk pasarnya itu sudah kita tentukan sebelumnya itu 5,18%. Untuk kombinasi satunya itu rumus itu STDF bulan Januari sampai Desember kombinasi 1 ini. Jadi hasilnya itu 0,136, berikut juga sama rumusnya. Hasilnya itu 0,162 untuk kombinasi kedua, dan kombinasi ketiga itu 0,189. Selanjutnya untuk rumus beta itu rumusnya itu kita pakai slope kombinasi 1 bulan Januari sampai Desember dengan return pasar bulan Januari sampai Desember. Jadi hasilnya itu 1,15 untuk kombinasi 1, kombinasi kedua itu 1,19, kombinasi ketiga itu 1,16. Selanjutnya untuk return pasar di sini itu sebelumnya sudah kita tentukan hasilnya itu 1,81%, risk free rate-nya itu sebelumnya kita sudah tentukan 39,56% atau 39,6%.
Tentunya kita bisa masuk ke perhitungan evaluasi kinerja portofolio. Untuk kombinasi itu kita ada tiga. Satu, yang kombinasi satu itu untuk Bumi 50%, ADMF 25%, BBCA 25%. Kombinasi kedua, Bumi itu 60%, ADMF 20%, BBCA 20%. Untuk kombinasi ketiga, Bumi 70%, ADMF 20%, dan BBCA 10%. Tentunya kita masuk ke perhitungan evaluasi kinerja portofolio yang save ratio. Untuk save ratio itu rumusnya itu return portofolio dikurang risk free rate dibagi standar deviasi. Jadi hasilnya untuk kombinasi satunya itu 2,8, kombinasi kedua itu 2,76, kemudian kombinasi ketiga itu 3,25. Dan untuk nilai pasarnya itu minus 7,29. Ini untuk grafik save ratio. Yang ke atas itu return portofolio dan samping itu risiko portofolio. Untuk pasarnya itu sebelumnya itu minus 7,29 dan kombinasi satunya itu 2,8, untuk kombinasi kedua itu 2,78 dan kombinasi ketiga itu 3,25. Untuk yang paling optimal itu di sini kita ada di kombinasi ketiga karena dia berada di return portofolio tertinggi, yaitu 3,25. Kita masuk ke indeks Trenor. Untuk rumusnya itu rumusnya itu return portofolio dikurang risk free rate dibagi beta portofolio. Jadi hasilnya itu untuk kombinasi satunya itu 0,25, kombinasi kedua itu 0,38, kombinasi ketiga itu 0,53 dan pasarnya itu minus 0,38. Selanjutnya ini untuk grafik nilai Trenor Index. Nah, di sini itu bisa kita lihat semakin tinggi nilai Trenor Index, semakin baik kinerja portofolio karena mampu menghasilkan return berlebih untuk setiap unit risiko sistematis. Kombinasi ketiga memiliki Trenor Index tertinggi, jadi hasilnya itu 0,53 sehingga merupakan portofolio yang paling optimal berdasarkan metode Trenor Index. Untuk kombinasi kedua berada di posisi kedua, diikuti dengan kombinasi satu dengan Trenor Index terendah. Untuk indeks pasarnya itu memiliki nilai Trenor Index negatif minus 0,38 sehingga kinerjanya lebih rendah dibandingkan semua kombinasi portofolio. Return portofolio dikurang risk free rate ditambah beta portofolio, eh, ekspektasi return dikurang beta portofolio. Jadi hasilnya itu untuk kombinasi satunya itu 0,72, kombinasi keduanya itu 0,90 dan kombinasi ketiga itu 1,5. Selanjutnya kita bisa lihat untuk grafik Jensen Alpha-nya itu semakin tinggi nilai Jensen Alpha semakin baik kinerja portofolio karena mampu menghasilkan return yang lebih tinggi dan dari return yang diharapkan berdasarkan CAPM. Jadi untuk kombinasi ketiga itu memiliki Jensen Alpha tertinggi yaitu 1,5 sehingga merupakan portofolio yang paling optimal berdasarkan metode Jensen Alpha. Untuk kombinasi kedua itu berada di posisi kedua diikuti dengan kombinasi satu. Untuk indeks pasar itu tidak ada sebenarnya. Mohon maaf di sini salah. Jadinya untuk kesimpulannya itu berdasarkan evaluasi kinerja portofolio, kombinasi ketiga itu adalah yang paling optimal karena berdasarkan save ratio, berdasarkan indeks Trenor, berdasarkan Jensen Alpha, dia memiliki return yang paling tinggi atau ya return yang paling optimal yang bisa kita pilih, Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.